Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi siswa-siswa sekalian. Topik bahasan kita kali ini yaitu memahami peta topografi. Mari kita ikuti bersama ulas. Apakah Anda yang dimaksud dengan peta topografi? Apa yang Anda bayangkan? Peta topografi yaitu bisa dilihat tulisan berikut. Kita lihat contoh peta topografi berikut ini. Berikut saya akan mengulas sedikit tentang peta topografi. Berikut ini contoh peta topografi di daerah Kabupaten Subang. Dapat kita amati bersama bahwa peta topografi itu menggambarkan bentuk relief. Bentuk relief itu beda tinggi. Dapat dari mana kita melihat relief atau beda tingginya? Secara kasat mata hanya terlihat garis-garis, namun di daerah sini artinya sudah terbangun atau terjadi perkotaan. Nah, ini adalah peta seperti yang materi sebelumnya, kalian sudah mengamati peta. Nah, jadi dia menggambarkan bentuk relief. Jadi tinggi rendah suatu daerah ditandai dengan nilai 1900, 1850. Ini dihitung dari tinggi muka air laut. Kemudian dari garis-garis ini kita juga bisa melihat perbedaan tinggi, artinya semakin rapat dia semakin curam, semakin jauh dia akan semakin landai. Untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari angka. Dari peta topografi tersebut kita sudah bisa mau mencari titik di daerah mana kita membangun, dari ketinggian berapa kita ingin menginginkannya. Peta ini dibuat oleh Indonesia. Jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui peta topografi itu menggambarkan bentuk relief. Semakin rapat semakin curam, berarti daerah sini dia semakin curam, kemudian sini dia agak landai, tidak seperti yang di sebelah sini. Kemudian garis peta topografi memiliki garis kontur. Ini garis-garis kontur. Ini garis kontur yang dinamakan garis kontur. Indeks kontur adalah yang berkelipatan atau yang bergaris tebal, dan sedangkan yang bergaris tipis dinamakan interval. Mungkin itu penjelasan singkat dari peta topografi. Berikutnya adalah peta topografi yang dibuat oleh tim survei yang menghasilkan sama seperti peta yang ada dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu berbentuk relief juga menggunakan dan memiliki garis kontur. Namun bedanya garis peta topografi yang kita buat secara manual gitu tampil di sini adalah sudah menjurus atau lebih spesifik akan digunakannya daerah tersebut menjadi suatu bangunan. Artinya dia lebih mendetail untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan bumi tersebut. Berikut ini kita melihat bentuk kontur dan penampang kontur. Yang di bagian atas ini adalah kontur tertampil bagian atas.
dan yang di bawah ini adalah tampilan dari penampang sebuah kontur yang ada di atas ini. Nah, kita sebelum memahami ke sini, kita lihat dulu ulasan sekilasnya tentang kontur. Jadi kontur itu konsepnya garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian sama. Kemudian kita bisa buktikan garis kontur memiliki garis yang selalu berhubungan, tidak ada yang mencabang 50 tahu-tahu ke 40 atau sebaliknya garis yang ke 50 ini berbelok ke 30, maka dia akan membentuk sebuah garis yang sama, artinya dengan ketinggian yang sama. Kemudian artinya garis kontur menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama, jadi tidak mungkin kontur garis satu dengan garis berikutnya dia bertemu atau berpotongan, itu tidak mungkin. Kemudian garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak garis-garis berpotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Artinya kita bisa melukiskan atau membuat garis tegak untuk membuat penampang permukaan bumi dari tampilan potongan atau penampangnya. Jadi seandainya kalian menemukan bentuk kontur seperti ini, di sini bulat, kemudian masih bulat, artinya bahwa daerah tersebut adalah daerah yang memiliki puncak gunung. Tetapi jika di sini nilainya rendah, sini tinggi, artinya ini bisa saja di daerah sini ada daerah rendah, maka garisnya akan membuat ke bawah jika nilainya ini lebih rendah dari nilai yang di atasnya. Nah, dari garis ini kita potong, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita potong, ini tarik ke bawah, dan tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Nilai yang di 40, 30, 20, 10 nanti kita buat skalakan. Jadi misalkan 10 meternya per 1 cm, berarti 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nanti setiap pertemuan 10 meter ketemu dengan titik yang di atas, kasih titik, kemudian kasih titik, maka dia akan membentuk sebuah pola. Nah, itulah yang dinamakan dengan kontur yang ada di peta topografi. Gunanya apa? Dari sini kita bisa melihat jika kita ingin membangun jalan, maka kita akan mengetahui nanti, oh, pemotongan tanahnya sebesar ini, dan yang ini bisa nanti urukan potongannya diuruk ke daerah yang kosong. Jadi gunanya untuk mengetahui peta topografi ini adalah untuk mengetahui langkah awal merencanakan atau mendesain suatu bangunan yang akan dikerjakan. Itu juga dengan bangunan, jika bangunannya terlalu besar, apakah baik untuk digunakan atau tidak di daerah berikut ini. Dan hasil ini adalah hasil dari pengukuran itu dilakukan oleh tim survei. Khususnya kalian jika belajar di dasar-dasar konstruksi bangunan dan ukur tanah, maka kalian akan mengetahui cara membuat atau menggunakan alat untuk mendapatkan sebuah kontur yang ada seperti di gambar ini. Mungkin salah satunya kalian bisa membuat kontur dengan alat theodolit ya. Nanti mungkin di semester kemarin sudah disampaikan. Mungkin itu dari ulasan tentang peta topografi. Nanti bisa sambil berjalan kita sama-sama memahaminya agar memahami betul apa yang dimaksud dengan peta topografi. Jadi ini Bapak akhiri dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.